Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Awalnya beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada awal 1912 di ruang tamu rumahnya yang sempit, hanya 6 kali 2,5 meter dengan 3 meja dan kursi panjang, serta 1 papan tulis. Madrasah ini menjadi cikal bakal Muhammadiyah yang kemudian dibentuk sebagai organisasi pada 18 November 1912. Organisasi ini bertujuan untuk meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW dan memperbarui praktik keagamaan umat Islam dari praktik yang dianggap menyimpang. Setelah melalui proses yang panjang, Muhammadiyah diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Pada Kongres Budi Utomo tahun 1917, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa Muhammadiyah perlu berkembang tidak hanya di Yogyakarta. Muhammadiyah berperan penting dalam mempertahankan identitas nasional melalui penguatan kesadaran kebangsaan di kalangan anggota. Organisasi ini juga aktif dalam mendukung nilai-nilai Pancasila dan kedaulatan NKRI, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang damai dan sejahtera. Salah satu peran penting Muhammadiyah dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan banyak lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas, dan tidak hanya mengajarkan ilmu akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Melalui pendidikan, Muhammadiyah berusaha menciptakan generasi yang cinta tanah air dan memahami pentingnya identitas nasional. SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru didirikan pada tanggal 31 Desember 1959 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini berlokasi di Jalan Haji Agus Salim nomor 158 Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Riau. Sekolah ini merupakan salah satu amal usaha pendidikan dari pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM, Kota Pekanbaru. Sebagai sekolah swasta, SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru telah terakreditasi A sejak 9 September 2019, yang menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Sekolah ini bernaung di bawah Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Pekanbaru, dan berfokus pada pendidikan dasar yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajarannya. Dengan sejarah lebih dari 60 tahun, SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru telah menjadi salah satu lembaga pendidikan dasar yang berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Pekanbaru dengan standar mutu yang diaktual secara nasional. Baik, pada hari ini sebelumnya kita sudah berada di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Agus Salim. Pada hari ini kita akan melakukan sesi wawancara kepada salah seorang guru di SD Muhammadiyah selaku guru wali kelas 1 serta wakil kurikulum. Sebelumnya boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Oke, terima kasih Dinda dari Unri dengan prodinya keperawatan ya. Terima kasih sudah mendatangi membersamai kami di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Nadia Rezekia dari SPD. Saya bertugas di kelas 1, yakni saya mengampu dan diamanahkan sebagai wakil kesiswaan di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Juwita Oktavia serta teman saya. Saya Kurnia Januari, Bu. Saya Binedi Bu. Saya Bagus Sahamika, Bu. Pada hari ini kami berkesempatan ingin melakukan sesi wawancara kepada Ibu seputar tentang bagaimana peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang mungkin berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan kami ini, Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia, Ibu? Insya Allah sedia ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, kita mulai ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut pandangan Ibu, bagaimana pendidikan Muhammadiyah dalam membangun identitas nasional di kalangan generasi muda di Indonesia ini, Ibu? Karena kita ketahui Muhammadiyah ini besar, pendidikan Muhammadiyah itu berperan penting dalam membentuk identitas nasional. Baik itu dia dalam generasi muda, generasi tua, semua generasi. Nah di sini dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, bahwa di Muhammadiyah itu kita berproses menjadi Indonesia kebangsaan dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Di sini juga selain mengajarkan agama, kita nih ya bahwa di SD Muhammadiyah 1 ini adalah pembelajaran SD yang langsung ikut dengan MDTA. Bahwa SD di paginya dari 7.15 sampai jam 2, ketika jam 2 lanjut di MDTA sampai setengah 4. Di situ ada pembelajaran akidah, fikih gitu ya. Tidak hanya pembelajaran Pancasila, matematika, tapi kita include bahwa tidak hanya umum aja, akademik yang umum, tapi di sini kita ingatkan bahwa agama itu penting. Nah, yang kedua, Muhammadiyah juga menanamkan semangat cinta tanah air.
bahwa cinta tanah air, toleransi, gotong royong yang menjadikan bagian dari jati diri dari Indonesia ini. Bahwa kita ketahui Pancasila itu 5, bahwa silanya 55 adanya ketuhanan Maha Esa, bahwa adanya kebinekaan global. Apalagi kita ketahui dimensi kita dalam pelajar Pancasila, bahwa berlaku kritis, gotong royong, mandiri, aktif itu harus ada dalam pelajar Pancasila tersebut. Wah, ternyata sungguh banyak ya Ibu peran pendidikan Muhammadiyah ini dalam membangun identitas nasional ini ya Bu, terutama di dalam SD Muhammadiyah 1 ini ya Ibu. Iya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Menurut Ibu, apakah pendidikan yang diberikan oleh SD Muhammadiyah ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari perkembangan zaman saat ini Ibu? Alhamdulillah, karena kita tahu ini zaman digital, era digital di abad 21, kita guru wajib menganggap diri bahwa untuk memiliki potensi di zaman digital. Tidak hanya buku tulis yang kita pelajari, kita beri ke anak, tapi juga video pembelajaran, media kreatif gitu ya. Dan saya alhamdulillah juga satu-satunya guru dari Riau yang meraih juara 1, kemarin dapat emas di Semarang dalam Olimpiade Muhammadiyah Nasional untuk guru Muhammadiyah se-Indonesia. Bahkan tidak hanya dari pembelajaran dari buku, catat, tulis, dan ceramah, tapi kita kreatif, aktif, bahwa dari media pembelajaran yang kreatif seperti ini, kelas saya lihat, ini media pembelajaran semua. Saya gunakan itu digital, bahwa kita menggunakan learning apps. Dari pembelajaran laptop yang kita gunakan, kita tancapkan dia infokus di depan, bahwa anak-anak aktif dalam pembelajaran. Selain itu, kita harusnya berkolaborasi, ada komunikasi dengan orang tua, itu penting sekali. Tidak hanya kita berkomunikasi dengan murid saja, tapi orang tua yang mendukung penuh pembelajaran di sekolah ini. Yang ketiga adalah ruang digitalisasi di sekolah ini pentingnya ada, bahwa pengembangan pembelajaran tidak terbatas hanya dari buku tadi, tapi dari media kreatif, media digital, bahwa kita lihat kan bahwa ini pembelajaran menggunakan web, aplikasi. Tidak hanya dari catat buku tulis, tidak, tapi di abad 21 di era digital kita harus menguasai seluruh guru dengan IE. IE tahu ya semuanya. Oke, terima kasih. Wah, ternyata pendidikan yang diberikan ini sudah sudah sesuai dan banyak sekali manfaat-manfaatnya ya Ibu. Iya, benar sekali. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga tentang apa saja inovasi terbaru yang diterapkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah ini, khususnya SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan Ibu. Contohnya mungkin dari segi peraturan, kurikulum ataupun kegiatan aktivitas lainnya Ibu. Iya, terima kasih. Kalau untuk kurikulum kita gunakan kurikulum Merdeka tetap ya. Ini sekarang di Abdul Mukti Menteri kita sekarang menggunakan deep learning, pembelajaran mendalam yang sesuai dengan 3 yang bermakna. Mindful learning itu berkesadaran bahwa sesuatu sadar. Meaningful learning itu bermakna, pembelajaran bermakna. Terakhir itu joyful learning, pembelajaran menggembirakan. Di zaman deep learning ini, pembelajaran mendalam kita menggunakan digitalisasi. Bahwa kurikulum Merdeka itu harus kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan siswa. Misalnya siswa yang menggunakan audio visual, dia visual, auditori, pendengar, dia menggerak, kinestetik, kita sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua dengan aturan itu harusnya aturan sekolah itu memang ada ya, bahwa aturan sekolah, aturan dalam kurikulum itu ada. Apalagi kita mempunyai kegiatannya aktif di sekolah kita, eskul yang berbagai macam. Alhamdulillah ada Tapak Suci, English Club, Pafis, pidato 3 bahasa. Di kemarin juga kami salah satu siswa kami masuk di TVRI, 3 besar TVRI. Lanjut di Tapak Suci itu juara umum kemarin. Di Hawaii 10 Watan ya kalau di Muhammadiyah, kalau di SD negeri itu pramuka. Kalau di Muhammadiyah 10 Watan juara umum. Terus kami semarak Ramadan melakukan English Club dengan storytelling juara 1 juga semua Muhammadiyah, alhamdulillah. Walaupun kita sekolah kita di tengah pasar tapi berkualitas ini, tidak pasaran gitu. Yang ketiga bahwa setiap pembelajaran di kelas ini mempunyai pembelajaran yang menyenangkan. Seperti ini di kelas saya, tidak pembelajaran yang monoton saja, tapi kita aktif, kreatif, bahwa pembelajaran digital classroom ini adalah pembelajaran yang dari digital, aplikasi. Bahwa setelah kita mempelajari, kita kasih di LKPD, lembaga kerja peserta didik, bahwa mereka tuh tuntas atau tidak. Terakhir adalah dalam pembelajaran itu ada refleksi. Refleksi pembelajaran itu penting, bahwa mereka tuh sanggup atau tidak. Kalau di sini saya menggunakan roda emosi, bagaimana dia menanggapi bahwa pembelajaran ini menyenangkan atau tidak. Pilih setelah pembelajaran, bagaimana keadaan kamu hari ini, bahagia, senang, sedih atau apa. Nah, di sini adalah kita wajib mendukung potensi minat bakat siswa, karena kita memberikan yang terbaik di Muhammadiyah. Selain tadi pembelajaran Islam, kita menggunakan pembelajaran umum, bahwa digitalisasi itu penting pada era 21 ini. Baik Ibu, terima kasih. Wah, ternyata memang inovasi dari SD Muhammadiyah 1 ini sangat bagus ya Ibu, terutama memicu semangat belajar siswa. Sehingga mungkin nantinya siswa-siswa lebih semangat dalam belajar dan menggapai prestasi demi meningkatkan pendidikan di Indonesia ini ya Ibu. Insya Allah. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada salah kata ya Ibu. Kami pamit izin ya Ibu. Siap, terima kasih kembali sudah datang, sudah mengenal SD kami di tengah-tengah pasar tapi SD yang berkualitas, alhamdulillah.
Terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lulu. Perkenalkan, saya Anggi Putri Maharani selaku perwakilan dari kelompok 1 dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Baik Bu, mohon izin sebelumnya pada hari ini kami izin melakukan sesi wawancara untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan ya Bu. Di mana nantinya kami izin bertanya terkait hal-hal seputar yang ada di sekolah ini, mungkin nantinya berkaitan dengan materi kewarganegaraan. Baik, izin ya Bu. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Bu, menurut pandangan Ibu, nilai-nilai apa yang telah ditanamkan SD Muhammadiyah ini kepada siswa SD Muhammadiyah, serta bagaimana penerapannya sehari-hari? Apakah sudah sepenuhnya terlaksana atau belum? Baik, saya akan menjawab. Nilai-nilai apa yang telah ditanamkan di SD Muhammadiyah kepada siswa dan bagaimana penerapannya pada kegiatan sehari-hari. Baik, nilai-nilai yang kami terapkan di SD Muhammadiyah ini lebih ke akhlak, ke akidah akhlaknya ya. Kalau pendidikan itu nomor 2 kalau di sini. Jadi akhlak itu nomor 1 di sini, di mana nanti anak-anak itu belajar sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada guru, sopan santun kepada orang yang bukan saudaranya, dengan kakak kelasnya, seperti itu ya. Jadi akhlak yang nomor 1 kan di sini, dan alhamdulillah untuk penerapannya pada kegiatan sehari-hari itu sudah berjalan dengan baik. Kalau dibilang sepenuhnya masih belum sampai, tapi on proses lah, semuanya dalam proses, dan prosesnya ke proses yang lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi keren sekali ya Bu. Jadi di sini SD ini menerapkan akidah akhlak di atas ilmu, begitu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, pertanyaannya itu bagaimana pengalaman Ibu nih selaku pengajar di SD Muhammadiyah? Bagaimana pandangan Ibu SD ini mempengaruhi pandangan tentang masyarakat terhadap peran pendidikan? Baik, sebelumnya ya, SD Muhammadiyah 1 ini kan terletak di tengah-tengah pasar, di mana orang taunya pasar itu kan tempat-tempat preman, tempat orang yang agak kasar lah, seperti itu ya. Jadi memang murid-murid kami juga banyak dari kalangan yang keluarganya memang tinggal di daerah pasar, di mana di situ anaknya kadang ada yang berkata-kata kasar karena lingkungannya, seperti itulah ya. Jadi menurut saya pribadi, peran pendidikan ini sangat penting karena ada perbedaannya ketika mereka di rumah, di lingkungan rumahnya, pas di sekolah mereka udah terbiasa dengan berkata-kata baik, seperti itu ya. Karena kami menekankan akhlak di sini. Kalau nomor yang pintar itu nomor kesekian, seperti itu ya. Jadi kalau akhlak itu kemanapun kamu berada, akhlak yang dilihat orang. Misalnya orang nggak tahu nih, bapak kamu misalnya pengedar narkoba misalnya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau di sekolah orang taunya kamu sebagai siswa yang baik, siswa yang teladan. Jadi di situ terlihat perbedaannya, bagaimana pentingnya peran pendidikan, apalagi di daerah pasar seperti ini. Masyarakat juga banyak yang mendaftarkan anaknya ke sini dengan niat karena sekolah kami memang mendekatkan akhlak, gimana di sholat juga dilihat, seperti itu kan, akhlak kepada orang tua. Banyak di sini orang tuanya yang emang preman pasar sini, tapi waktu ke sekolah itu premannya hilang. Maksudnya tuh ada adabnya kepada guru tuh gimana. Anak-anaknya juga seperti itu, dari walaupun kalangannya di lingkungannya kasar misalnya, seperti itu kan, tapi di pendidikan pas di sekolah ada adabnya. Jadi di situ kan terlihat berpengaruhnya pendidikan terhadap masyarakat. Nah, seperti itu. Betul sekali. Betul Bu, berarti sangat besar ya Bu pengaruh SD Muhammadiyah ini pada lingkungan sekitar, pengaruh pada masyarakat semua ya Bu ya. Baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya selaku perwakilan kelompok. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan ya Bu. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya sama-sama. Bu. Sukses ya. Iya Bu.